untuk kesempatan, baik kesempatan yang berupa ibadah maupun kesempatan yang tidak berupa beribadatan. Karena itu patut kita syukuri. Kemarin saya melihat di YouTube itu, melihat dan mendengar kupasan dari Gus Aziz Jazuli, yang Gus ini juga saya anggap sebagai seorang yang alim di dalam bidangnya. Karena alim itu ya tidak semuanya ilmu akan dimilikinya. Karena kekuatan kita, otak kita, waktu kita sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, di atas langit pasti ada langit. Wa fawqa kulli ilmin alim, di atas orang yang alim tetap ada orang yang lebih alim. Karena kita ingat bahwa ketika Nabi Musa itu ditanya orang atau bahwa siapa yang paling pandai di Bani Israel, Nabi Musa, wah, mengatakan pemberanian diri dia yang paling pandai. Tapi ternyata di dalam lapangan, ternyata juga masih ada makhluk yang ilmunya mungkin melebihi Nabi Musa. Tapi jangan disalahgunakan pendapat ini. Ada seorang dosen yang menerangkan kepada murid, kepada mahasiswanya, bahwa Nabi Musa tidak menjangkau ilmunya Nabi Khidir. Itu yang kurang tepat, tidak boleh. Karena Nabi Musa itu punya level yang lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir saja sebagai Nabi itu masih mukhtalaf. Mengatakan wali dan mengatakan Nabi. Kalau Nabi Musa, Nabi yang bukan sembarang Nabi, yaitu kelompok ulul azmi. Kalimullah. Wow. Tidak sepede-sepede. Tapi bagaimanapun rasa bangga diri dengan ilmu itu jangan terlalu keblacut. Terbacut ya. Karena kita harus menengok ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, bahwa mungkin sepandai-pandai orang di dunia ini masih, kalau kita tahu itu banyak sekali ya contoh-contohnya. Misalnya spesialisasi masalah ilmu, seorang yang alim di dalam bidang kitab-kitab misalnya, tapi tidak sealim dengan B.J. Habibie yang alim dengan masalah engineering. Ini manusia, ada batasnya. Orang yang ahli ilmu kitab hikmah itu ya lebih alim daripada orang yang tidak ahli kitab hikmah. Misalnya sudah mendalami, mempelajari di dalam kitab Sirrul Maknun. Wah, ini kalau bisa Sirrul Maknun itu bisa atraksi yang luar biasa, seakan-akan seperti mukjizat. Oh, seakan-akan, tapi bukan mukjizat. Kalau kita mempelajari kitab itu Samsul Ma'arif misalnya, itu juga pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai yang tidak mendalami kitab Samsul Ma'arif. Saya guyon-guyon matan itu menyumbari kiai yang melete misalnya, ada kiai melete di Kabupaten Rembang misalnya. Jadi saya tantang soal guyonnya, kalau bisa membaca kitab saya halaman ini, waduh, pulang saya suruh dan paham loh, bisa membaca dan paham dan saya praktekkan. Pulang akan saya hadiahi mobil saya dan akan saya cium delamaannya seperti bahasanya, tidak hanya tangannya. Ya, sangat wah, saya pandang, saya lihat ini sementara kok belum ada, saya kira mungkin belum ada ini di Kabupaten Rembang. Itu yang halaman ini yang percaya nanti bisa ada ke rumah saya atau bagaimana, ada mediator yang menemukan. Saya yakin tidak bisa memahami ini. Meskipun wah, berkau-kau sudah menjadi profesor, mungkin tidak bisa juga karena bidangnya tidak sama. Kulun muyasarun lima khuliqallah. Yang orang itu punya kekuatan. Dengan Nabi Muhammad saja, Kanjeng Nabi itu berdebat dengan sahabatnya itu setelah disurvei terjadi di lapangan, ternyata Nabi kalah. Akhirnya Nabi ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah ini ya, kepada Gus Aziz Jazuli saya acungi jempol, bagus, karena sudah bisa memberanikan diri, memberanikan untuk tawasau bil haqqi,
kepada yang seseorang yang mungkin oleh figur ya, oleh figur orang yang terpandai. Gus Jazuli saya akui support karena berani tawasobil haqqi kepada Gus Bahak. Yang mana Gus Bahak saya dengar kemarin entah dari YouTube mana itu kok mengatakan Gus Bahak mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya Nahdlatul kepada Basaiban, dan Basaiban sendiri adalah termasuk dari Ba'alwi. Nah ini terus dikanter oleh Gus Aziz Jazuli. Nah kupasannya Gus Aziz itu ya tepat, saya kalau menurut saya itu sudah tepat itu, karena Gus Aziz itu ada data-data yang otentik, ya, data-data yang akurat untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Gus Bahak. Jadi saya juga yakin Gus Bahak itu belum menekuni ilmu kenasaban, karena mungkin pada waktu itu tidak ada orang yang soro gampangannya bakul mayokno ilmu nasab kan belum payu. Yang soro bakul kan usumnya bakul bakso ya harus betul bakso, usumnya bakul cireng ya harus cireng. Nah, ini karena maka dia ada tertarik untuk mempelajari ini. Yang dipelajari mungkin kedalaman ilmu Al-Quran, kedepan Quran, apa tafsir asal hadis berapa misalnya. Ini yang jadi kalau masalah sistem penelitian, metodologi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah studi komparasi dan studi korelasi, ini kan belum perlu. Komparasi itu perlu karena untuk membandingkan itu kan harus komparasi. Jadi ada mukobalah dan corona yang jadi bisa tidak hanya satu buku yang dipelajari dibandingkan. Kadang ada perbedaan kan, ini ikhtilaf ini soalnya yang milih yang mana, yang rojih mana, yang marjuh mana. Ini kita kalau seorang ulama itu harus itu, jangan hanya takdiru riwayah, tapi harus takdimut diroyah alar riwayah. Tingkatannya kalau orang awam tingkatannya pengajian rame-rame. Kalau orang sudah lumayan ini ngaji kitab, kiai ini moco ya, kiainya membaca kitab, santrinya membawa pulpen dengan kitab ya, ini ngaji belum. Kalau setingkat lagi di tingkatan pengkajian, wah ini mengapa begini. Nah ini seakan-akan seperti dialog sebenarnya. Ini saya berani begitu ini karena juga saya tahu riwayat Gus Bahak bahwa dia juga pernah menjadi murid adik saya. Satu, kedua dia adalah junior saya di Fakhriyah. Tahun 70-an itu saya sudah di Fakhriyah nyucup ilmunya Mbah Khim, yang beliau dianggap mbahnya Gus Bahak. Nah itu ya, tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kepada Gus Bahak untuk ya hati-hati dalam berbicara, karena terjadi asrotun bilisani, asroh bukan sabtu lisan, bukan itu asroh. Menurut pendapatnya ini benar, tapi setelah diteliti orang lain dianggap tidak benar, akan terjadi terus ada perbandingan, ada balance. Ini bagus sekali Gus Aziz ini. Maka kemarin saya dengar lagi dari Madura itu mengkritisi Gus Bahak itu. Nah ini juga bisa ditiru, banyak sekali kitab dulu. Misalnya Imam Al-Jubai terus dikritisi oleh Imam itu yang Asy'ari, itu kan muridnya lah. Itu murid kepada guru saja masih boleh mengkritisi dengan cara adab sopan ya, dengan ya, perkataan yang baik ya, kaulan karima, kaulan layina ya. Ini penting, dan jangan sampai terjadi istilahnya nggelakno wong ya. Nggelakno wong atau ini penting sekali. Kalau ini tidak ada yang mengingatkan, sedangkan adalah figur publik seperti Gus Bahak yang sudah terkenal top, itu kan figur publik, karena kan mentah lagi ini. Karena itu sangat saya sanjung sekali ya, Gus Aziz mengingatkan Gus Bahak yang levelnya lebih tinggi. Saya sendiri juga termasuk orang yang pengagum Gus Bahak, tapi ya tidak perlu kagum terlalu lebih-lebihan, karena itu takdir Allah ngono, ndak usah gumun. Allah memberi, harus gumun kepada Allah, harus gumun, diberi otak yang cerdas, diberi otak yang
itu memerunya bagus, ya kan? Ya alhamdulillah kita punya putra Rembang terbaik. Oh, kan bisa kita bangga juga. Nah, karena ayahnya juga saya kenal juga dulu lah di Sundang Waru, Bak Narukan, ya, bolo dewe, konco dewe. Ini saya sangat salut sekali kepada Gus Aziz yang sangat betul luar biasa ini Gus Aziz, orang yang berani mengingatkan orang yang sedang yang asroh, ya, kepleset, karena setiap manusia itu punya mahalul khotok wan nisyan, punya salah. Itu boleh salah tapi jangan bohong kan gitu. Boleh salah tapi harus mengakui kesalahannya, enteng. Kalau mengaku kesalahan itu enteng, nanti umumnya enteng. Maling ngaku enteng, oh sorry mas, oh, enteng. Tapi kalau ngongkok, seperti yang terjadi sekarang ini, diingatkan orang-orang bahwa sewu ini kan sudah kadung kacau ya, kadung kocak. Kamu adalah tidak keturunan Nabi, malah orang direnungi, dipelajari, isinya ngamuk-ngamuk, nantang-nantang. Wah, terus mengatakan orang yang mempelajari itu yang malah dikaratkan dajjal, itu kan tidak sportif lah. Sepertinya kalau makalah dengan makalah, besi dengan besi. Jangan orang membawa kecil, kamu pegangan pedang, ya tidak imbang, ya harus seimbang. Jadi dialog yang baik. Kalau merasa salah ya harus, ya secara pelan-pelan kita menunjukkan baik. Nanti malah bagus, nanti jangan dianggap terus saya akan membenci Habib. Tidak, saudara saya, akhul Islam, muslim, akhul muslim. Kalau dia seorang Habib yang alim, saya akan hormat sekali. Kalau dia itu lebih alim, wah, umurnya di atas saya, atau umur 80-an, ngulang ngaji saya, oh saya Pak Dimitri, saya kholi malah. Kalau beliau khol, saya datang. Seperti kalau Bakhim khol, saya datang. Terus Mbah Syakur yang dari Kajen itu, saya kholi terusin, walaupun anak-anaknya tidak mau kholi, saya yang mau kholi dengan teman-teman ini. Contoh mahabbah saya kepada para ulama, kepada para habaib. Kalau habaibnya baik, walaupun itu tidak cucu Nabi, betul, saya tetap sayang. Bukan saya membenci kepada mereka. Betul ini saya seakan-akan itu seperti Umairah kemarin menangis kalau ingat itu. Sahabat saya, saudara saya. Dan maka jangan gencar, jangan takut, jangan merasa rendah diri kalau terbukti tidak sebagai cucu Nabi. Tidak apa-apa. Tidak menjamin jatuhnya harkat martabat seseorang. Kalau beliau itu masih berbuat baik kepada umat, ya, berbuat baik kepada sesama, ya, mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafannya. Karena ini ya sudah menjadi kesalahan yang umum, yang sudah tidak ikut salah jadi. Tapi karena kena getahnya, kena batunya, ya itu resikonya. Maka saya ingatkan lagi kepada para ulama, para kiai yang mungkin berbeda pendapat, jangan menjadi itu suatu alat, suatu benturan yang bisa mematikan kedua belah pihak. Kita harus saling asah, asih, asuh. Ini dari saya, ya, untuk pertemuan saya ini semoga menjadi renungan, jangan menjadi ya suatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang pukulan. Tidak, ini saling mengatakan tawasau bil haqqi. Kalau benar itu, siapa yang saya mengatakan itu pasti benar, walaupun yang mengatakan itu orang kafir, ya, orang mereka benar atau benar, walaupun dia mengatakan itu seorang kiai, seorang wali, tapi itu barang itu katakan salah, tetap salah. Ya, gula itu legi, masih mengatakan itu ketua begenggak, sama itu kebenaran itu udah bisa berubah, ya. Oh ya, itu asin, garam itu asin, walaupun yang mengatakan itu siapa saja benar kok. Barang yang benar itu tidak bisa dirubah dengan kedudukan seseorang. Mengatakan Pak Prabowo misalnya, orang yang dipercaya di Indonesia nomor 1 misalnya, bahwa
garam tidak asin, ya tetap tidak percaya ilmu kok. Ini Rino misalnya, ya tetap Rino. Orang bodoh pun, orang pandai pun mengatakan ini ya pada siang hari tidak ada mengatakan ini malam ngengkel, tidak bisa. Itu ilmu yang tidak bisa. Misalnya niat, ya, Raisa dengan ikhtiar gak bisa. Niat misalnya orang yang kaya raya, regawe kok niatin golek mangan, keliru, itu tidak bisa diatur niat itu. Wong kaya itu bekerja untuk mempertahankan kekayaan, tidak bisa kok. Nah orang tidak punya apa-apa, tidak punya jaganya besok, tidak punya jaganya nanti beras, itu dia bekerja untuk cari makan. Ini kan salah kaprah. Niat diatur, atas kasus taktar ikhtiar, niat itu memang otomatis. Nih, terima kasih alhamdulillah kepada semua pihak, terutama Gus Baha sebagai junior saya, yang saya sebagai seniornya, walaupun ilmunya mungkin kalah, ya, nggak apa-apa, yang beda-beda itu kalah. Dan Gus Aziz yang memang memberikan diri, cuman toko ya, bagus sekali. Memang ilmu itu juga rezeki dari Allah. Ilmu itu ada